Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini saya akan sedikit membahas tentang nominal group teknik atau NGT, di mana ini merupakan salah satu bahasan dalam mata kuliah manajemen mutu pelayanan kesehatan. Oke, mari kita mulai. Adapun topik bahasanya, yang pertama adalah latar belakang, kedua adalah definisi NGT, ketiga adalah kelebihan dan kekurangannya, serta yang keempat itu adalah bagaimana langkah pelaksanaannya atau implementasinya. Latar belakang, setiap organisasi sedikit banyak pasti akan mempunyai permasalahan atau masalah, di mana setiap masalah ini harus segera diselesaikan. Namun kondisinya, sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut terkadang jumlahnya terbatas, baik itu SDM, dana, maupun sumber daya yang lainnya. Oleh karena itu, masalah yang ada perlu untuk diprioritaskan. Definisi NGT, NGT merupakan suatu metode terstruktur yang digunakan untuk menggali lebih dalam kontribusi setiap peserta NGT. Itu definisi yang pertama. Yang kedua, NGT is a group problem solving. NGT is a group problem solving process involving problem identification, solution generation, and decision making. Jadi, kalau dari definisi ini, NGT merupakan suatu grup untuk menyelesaikan suatu masalah, di mana prosesnya meliputi identifikasi masalah, kemudian perumusan solusi, dan juga pembuatan keputusan. Jadi ada 3 kegiatan pokok. NGT adalah salah satu quality tools yang bermanfaat dalam mengambil keputusan terbaik. Dalam quality management, metode ini dapat digunakan untuk berbagai hal, mulai dari pencarian solusi permasalahan, identifikasi masalah, hingga memilih ide pengembangan produk baru. Sehingga nantinya prioritas masalah inilah yang akan ditindaklanjuti dengan rencana intervensi. Tujuan NGT untuk menentukan prioritas masalah yang harus diatasi dengan menyesuaikan sumber daya, keterbatasan biaya, dan keterbatasan waktu yang ada. Ada beberapa ketentuan dalam pelaksanaan NGT. Yang pertama, dilaksanakan untuk mencegah dominasi diskusi oleh satu orang. Yang kedua, mendorong semakin banyak anggota kelompok yang pasif untuk turut berpartisipasi dalam diskusi. Hasil dalam rangkaian diprioritaskan solusi atau rekomendasi masalah yang ditemukan di lapangan. Jadi, pada intinya nanti pada akhir NGT akan muncul prioritas solusi atau prioritas masalah yang harus segera diselesaikan. Ada beberapa kelebihan NGT. Yang pertama, akan menghasilkan banyak ide. Kemudian berguna untuk mengidentifikasi masalah maupun solusi untuk menetapkan prioritas. Yang ketiga, mendorong semua orang untuk berkontribusi dan mencegah orang dari mendominasi diskusi. Yang keempat, menjadikan peserta adalah anggota yang sama dari kelompok. Kelima, setiap orang yang berbeda menunjukkan berbagai perspektif dan prioritas yang berbeda. Jadi nanti permasalahannya ini atau identifikasi masalah ini akan muncul dari sudut pandang masing-masing orang, dan setiap orang punya kesempatan yang sama dalam menyampaikan idenya, gagasannya atau perspektifnya tentang suatu permasalahan atau ide-idenya. Kemudian gagasan tertulis mendorong komitmen para peserta yang mengambil bagian dalam aksi yang direncanakan. Jadi NGT ini nanti mendorong adanya komitmen karena peserta dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah sampai solusi, sehingga dari situ peserta akan dilibatkan dalam melaksanakan solusi-solusi yang telah disepakati bersama. Ketujuh, membutuhkan hanya satu fasilitator atau moderator yang terampil. Berikutnya adalah kekurangan NGT. Yang pertama, mengasumsikan setiap peserta bisa membaca dan menulis. Asumsi seperti ini sebenarnya bukanlah suatu keputusan yang tepat, karena setiap orang mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda, apalagi jika NGT ini dilaksanakan di masyarakat desa, karena tidak semua orang bisa membaca dan menulis.
Dan jika ada salah satu peserta yang tidak bisa menulis dan membaca, maka dipastikan NCT tidak bisa berjalan dengan baik dan lancar, bahkan akan menemui banyak hambatan. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama, karena setiap peserta harus menulis permasalahannya, menulis gagasannya. Sebelum itu, setiap peserta harus berpikir terlebih dahulu untuk menuliskan gagasan mereka. Sehingga butuh waktu yang lama untuk memastikan NCT berjalan dengan baik. Yang ketiga, terkadang ide-ide itu tidak selalu visible atau tidak selalu layak atau bisa diimplementasikan. Karena misalnya saya beri contoh, misalnya ketika masa pandemi seperti ini, misalnya muncul ide, barangkali peserta muncul idenya mengadakan atau pengadaan vaksin untuk mencukupi kebutuhan. Nah, padahal kondisi seperti ini untuk membeli vaksin atau mencukupi kebutuhan vaksin kadang sulit, antara sulit didapat dan juga kadang pernah juga KLB penyakit lain juga pernah saya nemu vaksinnya sedang dalam kosong. Nah, itu contoh ide-ide yang tidak visible. Selanjutnya adalah langkah-langkah pelaksanaan NCT. Yang pertama adalah silent generation of ideas in writing. Yang kedua, round robin list of ideas on flip chart. Yang ketiga, serial discussion of ideas. Yang keempat, silent listing and ranking of priorities. Yang kelima adalah discussion of vote. Jadi apa itu? Nanti kita bahas satu persatu. Oke, jadi silent generation of ideas ini maksudnya adalah menuliskan. Jadi peserta menuliskan masalah atau ide-ide solusinya. Jadi kalau misalnya NCT dilakukan pertama kali, ya peserta diminta untuk menuliskan masalah-masalahnya sesuai dengan tujuan forum tanpa diskusi atau tanya jawab. Makanya istilahnya adalah silent generation. Silent ini kan artinya diam, artinya tidak ada diskusi ataupun tanya jawab. Jadi peserta nanti menulis di kertas tentang permasalahan-permasalahan apa yang tentang masalah-masalah yang menurut perspektif mereka yang dialami. Misalnya di pelayanan kesehatan, berarti peserta ini menuliskan apa sih masalah-masalahnya yang perlu segera diselesaikan. Nah, itu. Masalah atau penyebab masalah boleh ditulis banyak-banyaknya. Peserta diminta memikirkan kembali apa yang telah selesai ditulis. Kemudian menggunakan sanksi bagi mereka yang berbicara atau mengacau jalannya proses. Yang keempat, peserta yang selesai menulis tidak diperkenankan mempengaruhi peserta yang lainnya. Ini adalah langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah round robin listing of ideas on flip chart. Jadi ini maksudnya adalah membuat daftar atau melakukan list dari hasil nomor 1 atau hasil pada langkah sebelumnya. Jadi kalau di langkah sebelumnya itu peserta menuliskan permasalahan-permasalahannya, maka pada tahap ini peserta membuat listnya. Jadi pada tahap ini moderator akan menuliskan semua ide atau permasalahan dari form NCT pada sebuah flip chart tanpa form NCT-nya tanpa dikumpulkan. Setiap peserta diminta untuk menyampaikan atau membacakan ide atau permasalahan yang ditulis pada form NCT untuk ditulis pada kertas flip chart. Sebaiknya setiap peserta menyampaikan satu ide saja terlebih dahulu, ide yang lain disimpan. Jadi misalnya saya sebagai salah satu peserta punya 4 ide atau 4 permasalahan yang akan saya sampaikan, maka yang saya utarakan atau saya sampaikan itu satu permasalahan terlebih dahulu. Untuk 3 sisanya saya keep, nanti pada giliran berikutnya akan saya sampaikan. Sebaiknya setiap peserta menyampaikan satu ide saja dulu dengan ide yang lain disimpan agar memberikan kesempatan pada peserta yang lain. Bagi peserta yang mendapat kesempatan menyampaikan ide atau permasalahannya, tetapi yang ingin disampaikan sudah disampaikan oleh peserta lain, maka peserta tersebut dapat menyatakan pas. Kemudian dilanjutkan dengan peserta berikutnya. Hal ini diulang lagi pada peserta pertama jika masih punya ide atau permasalahan yang belum
tersampaikan sampai semua ide telah tertulis pada kertas flipchart. Jadi misalnya pesertanya ada 5 orang, misalnya saya adalah peserta yang pertama, ya. Misalnya saya punya 4 gagasan tentang atau 4 permasalahan yang akan saya sampaikan. Jadi pada tahap pertama saya menyampaikan satu permasalahan terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan oleh orang sebelah saya kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, setelah orang kelima akan kembali lagi ke giliran saya. Nah, di giliran tersebut saya akan menjelaskan atau menyampaikan gagasan atau permasalahan yang saya tulis yang nomor 2. Dan begitu terus seterusnya sampai semua ide atau permasalahan tersebut tertulis pada flipchart. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan atau diperhatikan. Yang pertama, peserta menyampaikan satu masalah dulu untuk memberikan kesempatan kepada yang lain. Sudah jelas ya, ini sudah tadi sudah saya bahas. Pencatat atau fasilitator tidak diperkenankan untuk mengklasifikasi, menambah atau mengurangi masalah peserta. Hindari diskusi setiap masalah yang ditulis, dan peserta diperkenankan mengacungkan tangan apabila ada duplikasi masalah. Jadi cukup jelas ya pada intinya, ini menulis semua permasalahan yang sudah teridentifikasi oleh peserta pada flipchart. Selanjutnya adalah langkah yang ketiga, ini adalah serial discussion of ideas. Jadi pada tahap ini merupakan kesempatan bagi peserta untuk mendiskusikan ide-ide yang telah ditulis pada kertas flipchart dengan pedoman diskusi, yaitu yang pertama, peserta diminta untuk mendiskusikan atau menjelaskan ide-ide atau permasalahan-permasalahan yang telah ditulis untuk mengklarifikasi, dalam artian minta penjelasan maksud dari permasalahan atau yang sudah dituliskan. Nah, di sini fasilitator atau moderator meminta peserta yang menyampaikan ide atau permasalahan tersebut memberikan penjelasan tanpa adanya argumentasi. Yang kedua, hindari penggabungan atau menghilangkan salah satu ide. Yang ketiga, ide yang luas atau abstrak dirumuskan untuk menjadi lebih spesifik. Selanjutnya adalah silent listing and ranking of priorities. Jadi pada tahap ini membuat daftar dan penentuan prioritas. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, peserta diminta untuk membuat daftar masalah yang paling penting dari yang ada pada kertas 3x5 cm dengan menuliskan nomor masalah. Jadi tadi pada tahap sebelumnya kita sudah menulis dalam kertas flipchart dan juga peserta sudah menjelaskan tentang permasalahan-permasalahannya. Nah, sekarang kita pilih prioritasnya, masalah mana sih yang harus segera diselesaikan. Yang kedua, pilih kurang dari 5 masalah, 2 atau 3 berdasarkan kesepakatan. Kemudian kertas dikumpulkan dan dicatat. Nah, dari proses ini nanti akan muncul satu masalah yang diprioritaskan. Kemudian juga penentuan ranking kedua, ini mungkin sekitar 5 menit. Prosesnya sama, peserta diminta untuk membuat daftar masalah yang paling penting dari yang ada pada kertas 3x5 cm dengan menuliskan nomor masalah. Kemudian pilih kurang dari 5 masalah, 2 atau 3 masalah berdasarkan kesepakatan. Kemudian kertas dikumpulkan dan dicatat. Nah, langkah yang terakhir ini adalah discussion of vote. Jadi ini mendiskusikan hasil dari nomor 4. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Urutan prioritas dari hasil nomor 4 perlu didiskusikan lagi untuk mendapatkan komentar, masukan untuk mencapai kesepakatan bersama. Apabila masih ada yang kurang puas, maka proses nomor 4 bisa diulang kembali pada tahap ke-6. Apabila urutan prioritas sudah disepakati, maka proses NCT selesai dan hasil tersebut merupakan suatu keputusan yang sudah final. Kurang lebih itu sedikit materi tentang NCT, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.